sahabat beriman, jumpa kembali setelah dalam 7 hari kami tidak mengupload video karena kena banned ya, kena strap. Biasa kalau sudah menyangkut mereka pasti kena banned, itu cirinya, karena mereka itu licik ya, licik sekali. Baik, sebelumnya kita bersyukur, bersyukur atas semua nikmat Allah, karena nikmat Allah jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada apa yang kita alami sekarang. Dan kita selalu memperbanyak sholawat pada baginda Rasulullah SAW, yang mana kita berharap syafaatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi itu memuji. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi itu mendoakan. Kalau kita bersolawat kepada Nabi itu mendepe-depe, mengharap syafaat. Ya, itu bedanya. Baik teman-teman, selama 7 hari 7 malam kali 24 jam saya nggak upload video, maklum, karena saya bikin konten dengan judul Armageddon. Nah, di situ isinya ya tentang rencana mereka, program mereka di akhir zaman ini, gitu kan. Dan saya tampilkan data-data detailnya. Nah, mereka nggak tahu, mereka nggak mau seperti itu. Biasa. Allah pun sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya Yahudi Nasrani itu pengecut, tidak berani berhadapan terang-terangan, tapi dibalik tembok-tembok yang kokoh. Nah, tembok-tembok yang kokoh siapa? Ya para penjilat-penjilat itu, para negara-negara ciptaan mereka. Nah, seluruh negara di dunia ini nyaris ciptaan mereka, kan gitu. Kalau kata Ustadz Ehsan Tanjung, PBB itu Persatuan Bedeng-Bedeng, kan gitu. Padahal kita sudah punya bangunan megah, bangunan mewah yang tiada tanding, yaitu Islam, yang IWB-nya langsung, IMB-nya langsung dari Allah, kan gitu. Ya masuk akal sih, masuk akal. Itu sekelumit tentang keadaan channel saya. Channel saya ini kan nggak bisa berkembang, sulit untuk berkembang, karena saya selalu membahas tentang mereka, membahas tentang rencana-rencana mereka. Udah berulang kali ini sebenarnya di banned ini, karena permintaan teman-teman saya mencoba mengulas kembali. Dan di antara beberapa teman saya selalu mengalami seperti itu. Dan ini mungkin ya perlu dukungan teman-teman juga gitu, sahabat-sahabat saya gitu kan. Sebagai al-muslimu akhul muslimu, ya silahkan kalau mau dukung saya, ya alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun. Kalau yang tidak ya abaikan saja. Yang jelas saya bersuara seperti ini dengan risiko di ban, ya kan gitu. Karena yang saya bahas ini otaknya, otak daripada kekisruhan itu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, kita harus membedakan Yahudi dan Nasrani. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahu wal huda. Itu ayat. Jadi yang mana Yahudi dan Nasrani itu? Yahudi jelas Yahudi. Yahudi itu sudah jelas, tapi ada segelintir Yahudi yang memang itu otaknya, kan gitu. Kemudian Nasrani, definisinya bagaimana? Nasrani yang mana yang nggak akan pernah ridho kita? Nasrani yang Roma, Nasrani yang dulu, Nasrani pertama, Nasrani yang menyembah dewa-dewi Yunani, Nasrani yang reges Yunani. Nah, itu yang disebut Nasrani dalam ayat walan tardo angkal Yahudu walan Nasor itu. Kemudian kita juga akan bersekutu, beraliansi dengan Rom, Nasrani juga kan. Ini Rom Nasrani, ini Nasrani yang mana? Nah, Nasrani yang ini adalah Nasrani Bizantium. Ya, Nasrani itu Kristen Ortodok. Jadi ornamen bangunan
gerejanya memang mirip masjid. Dan itu kebanyakan sekarang itu ada di Ukraina, walaupun afiliasi politiknya berbeda, tapi Ukraina juga termasuk penganut ortodok terbesar timur setelah Moskow, Rusia kan gitu. Lantas hubungannya apa? Ya hubungannya jelas beda. Kalau Nasrani yang Protestan dan Katolik itu jelas itu perkembangan atau kepanjangan dari paganis. Memang waktu di Roma Kristen yang ini memang pagan, yaitu menyembah matahari. Dewa-dewi Yunani itu kan para dewa-dewi matahari, ada kayak dewa Zeus dan lain sebagainya, Apollo dan lain sebagainya. Termasuk kelahiran 25 Desember adalah kelahiran dewa matahari kan gitu. Ini harus tahu, masalah ini harus tahu. Jadi kita nggak simpang siur gitu. Kalau ortodok bagaimana? Kalau ortodok berarti ortodok ini mereka meyakini bahwa diri mereka itu sebagai penganut Nabi Isa alaihissalam, tapi harus dibedakan juga karena Yesus bukan Nabi Isa kan gitu. Ayatnya jelas, makanya jangan salah ngomong kan gitu. Nggak peduli mau kiai juga, mau ulama sebesar apapun, kalau masih menyamakan Nabi Isa dengan Yesus, berarti ya itulah manusia tempatnya salah kan gitu. Itu salah. Berani saya mengatakan, walaupun ulama sekali siapapun, sekali dunia, kalau masih menyamakan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam, salah. Siapa yang menyalahkan? Allah dalam Al-Quran, bukan saya kan gitu. Oke, segitu aja. Baiklah. Pertama yang pertama kali jumpa setelah 7 hari kami nggak mengupload video karena memang di banned dan kami memang sedang dipantau ya saat ini. Dan saya tidak akan memohon-mohon pada teman-teman, tapi ya saya harus mengabarkan ya, supaya ini semua ini jadi pelajaran bagi teman-teman semuanya, bagi sahabat-sahabat muslim seiman seakidah semuanya, agar berhati-hati memang. Kalau masih mengharapkan monetisasi dari YouTube, ya hati-hati bicaranya, supaya tidak menyangkut terlalu dalam pada mereka ya kan, otaknya maksudnya. Kalau yang cebong-cebongnya, kalau yang elit-elit lokalnya, asal nggak berbicara delik, nggak apa-apa itu mah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut Bill Gates, George Soros, Rockefeller, terus Fed, Bank Dunia, seluk-beluk uang dan lain sebagainya, pasti kena ban. Karena mereka nggak mau rahasia ini diketahui orang banyak, walaupun mereka sudah tahu kalau rahasia ini sudah diketahui juga kan gitu. Ini masalahnya. Yang namanya pengecut tetap pengecut. Sekuat apapun mereka Yahudi Nasrani itu pengecut, ya kan? Pengecut, beraninya di medsos, beraninya di belakang para centeng-centengnya. Siapa centeng-centengnya? Ya boneka-bonekanya itu, tentara-tentaranya itu, polisi-polisinya itu yang diajukan itu. Jadi nggak berani beradu argumen, beradu ini nggak berani mereka. Itulah. Jadi kita harus bangga jadi umat Islam gitu kan. Bangga karena umat Islam itu berani menghadapi masalah gitu. Diajak diskusi ayo, diajak debat ayo. Ya kan? Diajak duel ayo, diajak perang kalau Allah sudah mengizinkan, udah pasti berani. Kecuali para munafik, kecuali para pejuang palsu. Kalau pejuang palsu keluar-keluar. Kalau ceramah di depan murid-muridnya, di depan orang banyak, mempeng. Tapi ketika Allah perintahkan jihad, melempem mereka. Dan biasanya gembosi dari dalam itu pejuang palsu. Udah saya bahas kemarin. Tapi perlu juga disinggung-singgung gitu loh, supaya untuk pelajaran lah gitu, bahwa kita juga menghadapi duri dalam daging. Itu penting. Duri dalam daging itu harus ekstra diwaspadai. Kalau musuh sudah jelas. Kalau orang yang tidak mau tahu tentang agama Islam, itu namanya musuh dan memerangi kita maksudnya. Orang nggak tahu masa bodoh dengan agama Islam. Yang penting saya
tidak suka dengan agama Islam, dia itu kafir. Dan itu musuh jelas, itu kekafirannya. Tapi musuh yang paling utama, yang paling harus diwaspadai, harus ekstra kewaspadaannya adalah orang yang lebih kafir daripada kafir gitu loh. Siapa itu? Orang yang tahu tentang agama Islam dan dia memeluknya gitu. Tapi tidak mau membela agamanya. Dia malah yang kowar-kowar anti khilafah, kecilkan azan dan lain sebagainya itu. Ayo pakai mecin dan lain sebagainya itu. Itu lebih kafir daripada kafir. Karena apa? Udah tahu ajaran Islam itu seperti ini. Hukum Islam itu seperti ini. Tapi mereka tidak mau membelanya, tidak mau membela agama Islam gitu. Tidak mau membela Allah. Bahkan mengatakan, wah Allah kok dibela, Allah kan maha kuat. Nah, ini seperti itu. Membela Allah kalau secara harfiah ya, secara lugawi, ya untuk apa Allah dibela? Dah Allah nggak butuh kita. Membela Allah artinya kita berpihak kepada Allah. Kemudian kita mendapat ridho dari Allah, mendapat syafaat dari Rasulullah. Itu maksudnya kita membela Allah dan Rasulullah. Kan itu jelas ya. Oke, kemana-mana ya pembahasan ini. Karena saya muak saya udah tahu ya, pengkhianat negeri ini saya udah tahu semuanya. Bahkan berpeci, pakai gamis, pakai sorban. Tapi sebenarnya mereka itu pejuang palsu. Dan itu sudah ada datanya di saya tuh. Nggak sebut juga namanya. Nanti kena delik. Mereka itu pengecut kok. Kalau sebut nama, pasti lapor polisi dia itu. Mereka itu orang-orang kayak gitu sudah saya katakan itu orang-orang pengecut. Itu. Dia ada tabayun nggak akan mau orang-orang model kayak gitu. Nggak akan mau. Nah, oke, ada kabar baru ya tentang satu pelantikan apa namanya itu dari bos Sinarmas. Nah, ini kan kebalik. Kacung cecungu ya. Kacung ngelantik bosnya kan kayak gitu. Ya udah pikir sendirilah. Waduh. Bos SM, yang namanya bos SM itu kan bosnya dia kok malah dilantik. Ini akal-akalan macam apa? Nah, itu mungkin teman-teman semua sudah tahu lah siapa yang dilantik untuk pelaksanaan IKN, Ibu Kota Nusantara maksudnya. Kemudian statementnya lagi, Ibu Kota IKN itu baru akan selesai membutuhkan waktu 20 tahun. Ini kan kehabisan waktu. Jadi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Betul, Allah itu nggak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Apapun makar yang dilakukan oleh mereka, Allah iringi dengan makar yang lebih dahsyat dari itu. Nah, 20 tahun ini udah hampir 2024, Rusia sudah menabuh genderang perang. Walaupun itu desainnya ada kan gitu. Jadi umat Islam jangan khawatir. Ya terkadang saya sendiri gitu kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang alah makan aja tiap hari seadanya. Nah, kalau nggak makan enggak sih, enggak. Saat ini mah enggak lah kalau nggak makan banget gitu enggak. Tapi ya begitulah. Ya ini berbicara fakta bukan curhat ya. Saya nggak suka curhat di depan umum, di medsos apalagi saya nggak suka. Tapi berbicara fakta bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh masyarakat kami juga mengalami gitu loh. Bagi teman-teman yang rezekinya sudah oke di atas ya perbanyak sedekah, perbanyak infak. Karena itu harta kita yang sesungguhnya nanti di akhirat itu. Bukan yang kita miliki ketika kita di dunia ini. Bukan, tapi harta yang diinfakkan kemudian yang
kita makan, nah itu rezeki kita. Walaupun kita menumpuk makanan, selama belum masuk ke mulut kita, itu bukan rezeki kita. Masih bisa diambil orang, masih bisa diambil kucing, semut dan lain sebagainya. Kan gitu. Ya, Rusia sudah menabuh genderang perang, bahkan kabarnya NATO sudah mempersiapkan peralatannya, juga mempersiapkan pasukannya sekitar 4.000 personel angkatan bersenjata dengan peralatan canggihnya yang sekarang sedang diparkir di Jerman. Ini berarti kan Malhamah Kubro ya. Jadi memang dalam hadis sudah disebutkan itu tentang Malhamah Kubro itu. Dan Al-Quran pun, kalau Al-Quran jelas kita akan berdamai dengan Rom dan kita akan mendapatkan ghanimah. Memang umat Islam itu seperti itu. Sejak zaman Rasulullah, umat Islam itu berada di dua kekuatan besar. Zaman Rasulullah dan para sahabat itu di antara kekuatan Persia dan Romawi, baik Romawi Roma Italia maupun Romawi Bizantium Konstantinopel yang pada akhirnya dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, kita harus tahu, saya sudah sebutkan tadi, Roma itu ada 3. Kronologinya nanti kapan-kapan dibahas lagi lah. Kemarin sudah dibahas, cuman kurang detail mungkin ya. Itu selalu berada di tengah-tengah itu. Dan kemudian Allah mempermudah umat Islam untuk menguasai dunia. Kalau dulu zaman Rasulullah sampai ke Mulkan Adon ya, sampai ke Turki Utsmani itu baru 2/3 dunia yang dikuasai. Tapi Allah di akhir zaman ini akan memberikan atau menguasakan dunia ini seluruhnya untuk umat muslim gitu. Jadi bersiap-siaplah kita sebagai pemuda. Ya walaupun umur 70 tahun kalau masih begini ya anggap aja pemuda kan gitu. Jadi nggak ada alasan, oh saya udah tua. Kalau mampu, walaupun umur 70 juga kalau kekuatannya seperti anak 25, wajib itu. Karena jihad yang paling utama adalah bagi Allah itu jihad yang ada ribatnya, jihad yang ada rondanya, keliling, patroli. Berarti apa? Perang. Tapi kita nggak boleh menginginkan perang itu nggak boleh, nggak boleh kita menginginkan perang. Tapi Allah pasti akan memerintahkan umat Islam akhir zaman ini perang. Karena ada ayatnya, karena apa? Ada hadisnya. Jangan sekali-sekali kita berdoa, ya Allah hindarkanlah peperangan di muka bumi. Nggak bisa. Itu sudah ketentuan. Sudah ketentuan. Kalau Rasulullah bicara, itu bukan nafsunya yang bicara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasulullah berbicara itu berdasarkan wahyu. Artinya pembicaraan Rasulullah adalah bahasanya Allah. Dan Rasulullah itu maksum, nggak pernah salah, nggak pernah dosa. Walaupun Rasulullah pernah melakukan kesalahan. Gimana? Rasulullah maksum, nggak pernah salah, nggak pernah melakukan kesalahan. Artinya baik disengaja ataupun yang tidak. Tapi Rasulullah pernah salah, melakukan salah. Apa maksudnya? Untuk menetapkan hukum. Itu Rasulullah mencontohi, misalnya Rasulullah kesiangan di dalam sholat subuhnya, Rasulullah lupa rokaat. Sebenarnya nggak lupa, sebenarnya Rasulullah nggak kesiangan, tapi Allah perintahkan untuk bangun sekitar jam 8. Allah perintahkan untuk seperti orang lupa, untuk menetapkan hukum. Akhirnya kita tahu cara mengganti sholat subuh yang kesiangan, cara
memperbaiki rakaat yang terlupakan kan gitu. Nah, ini kan nggak pernah dibahas nih. Ustadz bahas dong yang kayak gini biar ibadahnya pada bener gitu loh. Jangan bid'ah yang di ini. Nanti kalau saya sudah membahas tentang Wahabi, kalian benci sama saya. Tapi saya nggak peduli. Wahabi itu duri dari belakang. Sejarahnya jelas. Ya nggak? Orang yang berpakaian Islami, khusyuk, baca Al-Qur'annya hebat, melebihi bacaan yang lainnya. Nyunah banget. Itu kata Rasulullah loh, bukan kata saya. Ada hadisnya itu. Hafal Al-Qur'an. Hafal Ya, hafal Al-Qur'an dan sedikit hadis. Ibadahnya pokoknya luar biasa. Bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila," saking dia takjubnya itu sama temannya itu yang ibadahnya merasa minder ya, maka laporan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya ada nabi setelah engkau wahai Rasulullah, maka teman saya ini, teman kami ini ya Rasulullah yang akan menjadi nabi." Loh, sampai segitunya loh. Sekarang nggak pada waspada, itu duri dalam daging loh itu. Akhirnya Rasulullah mana kan gitu dalam bahasa kita. Akhirnya Rasulullah ditunjukkan orangnya yang sedang melakukan ibadah dengan khusyuknya. Apa kata Rasulullah? Tidak ada setitik iman pun di dalam dadanya. Padahal jelas hafal Quran dia, kata sahabat yang lapor itu tadi. Ahli ibadah, puasa Senin Kemis, sholat malamnya hebat, baca Al-Qur'annya hebat, 1 hari 5 juz, ibaratnya gitu. Tapi Rasulullah mengatakan tidak ada setitik iman pun di dalam dada. Bahkan Rasulullah mengatakan imannya bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Masya Allah, luar biasa. Hati-hati. Kita pengen selamat kan dunia akhirat. Kita pengen selamat di akhirat yang utama. Hindari ustadz yang model kayak gitu. Kalau anak panah melesat dari busurnya, pasti nggak kembali lagi. Kan gitu. Nah, maka saya kasih peringatan ini ya kan, malah lupa yang nyampe mana tadi. Kalau ngidul ya, karena habis kena setrap gitulah, intinya itulah ya. Habis kena setrap 7 hari baru bisa upload lagi hari ini ya. Saya ini tadi membicarakan hal-hal yang ngalor ngidul. Tadi pertama tentang IKN yang 20 tahun baru bisa selesai. Kehabisan waktu. Kehabisan waktu. Udah saatnya umat Islam ini bangkit kok. Sudah saatnya. Jangan khawatir, umat Islam itu Allah sayangi, walaupun ya kadang-kadang kitanya yang kurang inilah. Ya memang orang kalau kekurangan materi ya wajar lah. Saya sendiri ngalami itu. Yang namanya kekurangan materi itu luar biasa. Tapi mental kita harus selalu membatu. Mental kita harus selalu mengkristal. Bahkan yang namanya Islam itu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak bisa ditinggiin. Mereka sudah putus asa sebenarnya untuk mengalahkan Islam. Maka pemeluknya umat Islamnya yang dihancur-hancurin di akhir zaman. Ya. Itu yang pertama. IKN baru akan selesai 20 tahun. Sedangkan di bawahnya IKN menurut penelitian ilmuwan itu terdapat lempengan
sesar lempengan, maka sering terjadi gempa. Dan itu sebuah tempat area yang sangat berbahaya. Itu menurut ahli. Walau alam. Itu kan ya orang-orangnya mereka aja sih, orang-orangnya mereka juga. Nah, dengan dalih bermacam-macam dan lain sebagainya, bagaimana rezim ini, penguasa ini menindas rakyatnya sendiri, itu sudah ada dalam hadisnya. Maka kita harus terima itu. Yang paling jelas ya. Yang paling jelas, jangan sampai kita memohon kepada doa kepada Allah itu, ya Allah hindarkan perang, nggak bisa. Kedua, ya Allah kirimkan ya pokoknya intinya kita nggak bisa menerima pemimpin model kayak gini. Ya sebenarnya iya sih. Cuman kita nggak boleh berdoa menolak. Yang intinya menolak itu nggak boleh. Yang kita doa, ya Allah kuatkanlah hamba untuk menghadapi pemimpin zalim ini. Ya Allah kuatkanlah hamba ketika menghadapi ketentuan Engkau harus berperang. Dan golongkan hamba dan saudara muslim hamba sebagai golongan kanan ashabul yamin akhir zaman. Itu doanya. Bukan menghindari perang, bukan menghindari pemimpin zalim. Nggak boleh, karena itu sudah ketentuan ya. Yang jelas kita berjuang. Kita berjuang menolak kebijakan-kebijakan zalimnya. Itu yang benar. Ya insya Allah itu yang benar. Itu juga saya nggak asal ngecap ya, nggak asal ngomong. Itu saya juga ngaji juga, walaupun saya ini orang yang baru lah istilahnya. Wah, gitu. Nah itu yang kedua, ini luar biasa heboh nih. Maaf ya, yang ini agak lama karena maklumlah 7 hari disetrap. Ini curhat. Curhat curhat 7 hari. Enggak. Yang kedua, ada seorang pendeta yang namanya Islami sebenarnya, Saifuddin atau siapa itu, yang mengatakan 300 ayat radikal di dalam Al-Quran itu seyogianya dihapuskan saja. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen. Nggak mungkin. Program saya lebih jelas lagi. Larang naik haji ke Arab Saudi. Kalau saya jadi Menteri Agama, kenapa? Karena hanya menguntungkan Arab. Indonesia miskin, Indonesia kere, Indonesia susah gara-gara naik haji. Kemudian dia berstatement bahwasanya ibadah haji ke Mekah seyogianya ditiadakan karena kita ini menjadi miskin melarat karena ibadah haji, karena keberangkatan haji, ya kan? Dan hanya memperkaya Arab Saudi. Ini yang radikal siapa kira-kira? Pendeta itu atau umat Islam? Pendeta satu ini selalu bikin masalah, ya kan? Padahal kami ini nggak pernah mengusik kalian itu. Urusi saja agamamu yang melenceng itu, nggak usah urusi kami. Nah, yang namanya ibadah haji itu rukun Islam. Ya, rukun iman atau rukun Islam? Boleh dong lupa, namanya juga manusia. Kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan kuasa melakukannya. Ini ajaran agama kami, ajaran agama Islam.
dan ajaran satu-satunya yang benar yang datangnya dari Allah. Kamu nggak usah ngurusin kami di umat Islam ini. Umat Islam ini nggak pernah bikin kisruh dari dulu kok. Teroris yang nyiptain siapa? Kamu tahu teroris siapa yang nyiptain? Saya tahu. Teroris itu ciptaan siapa, yang danai siapa, saya tahu. Nggak usah ngebacot, nggak usah ngecap depan gua loh. Istilahnya gitu kalau orang mana itu, orang Jakarta ya. Jangan bikin gara-gara kalian. Umat Islam ini sudah di ujung tanduk, tahu nggak? Udah mendekati 2024. Kalau sudah ada perintah, selesai kalian semua tuh. Kalian itu kan pengecut, sudah saya katakan di awal. Ya nggak? Beraninya koar-koar di medsos. Dan di belakang kamu ada polisi, ada tentara, ada centeng, ada tukang pukul, dan lain sebagainya kan. Karena itu kalian berani. Senjata kalian itu kan lapor. Ya karena orang yang dilapor itu sudah disetting ya pasti dijalankan. Itulah kalian yang tertera di dalam ayat itu. Dan nyata. Kalau ayat-ayat kalian mana? Fiktif semua, nggak ada kenyataan. Nggak usah banyak bacot lah. Nggak perlu seperti itu. Kami juga nggak pernah ngurusin kau kok. Kami ini lakum dinukum waliyadin. Agamamu urusi sendiri, agamaku urusi sendiri. Tapi kalian itu selalu ngurusin agama kami. Dari dulu. Yang radikal siapa? Ayat-ayat berbahaya, 300 ayat ditiadakan, dihapus saja. Kafir kami kalau menghapus ayat-ayat Al-Quran. Satu kata aja, satu huruf aja. Kami mengingkari ayat dalam Al-Quran. Kafir hukumnya kami ini. Jangan main-main. Jangan memurtadkan kami. Kalian kan punya backing, makanya berani ngomong seperti itu. Kalau kami ini backingnya satu aja, Allah. Nggak punya backing-backingan. Yang benar-benar, yang salah-salah gitu kalau kami. Putih. Kalian paham nggak agama Islam? Agama yang kamu anut sendiri aja kamu nggak paham. Sejarah, fakta sejarahnya aja kalian nggak tahu. Ya nggak? Jangan bikin gara-gara. Saya peringatkan. Jangan bikin gara-gara. Oke? Ini bukan masalah sepele kalian ngomong seperti itu. Menyakiti seluruh umat Islam di dunia, bukan di Indonesia tok. Jadilah pendeta itu urusan kalian. Bukan urusan kami. Di dalam tuntunan kami sudah jelas, ya lakum dinukum waliyadin. Agamamu urusi, agamaku kami semua yang urusi dengan agama. Dan kami nggak pernah kok mengganggu kalian mau nyanyi-nyanyi di tempat ibadahmu, mau gerang-gerang, nggak pernah. Saya merasa terusi juga nggak pernah. Kalian yang bikin gara-gara. Lapor sana, lapor sini, lapor situ, lapor sana. Ini, itu sama. Memang betul. Orang yang namanya Yahudi, Nasrani itu orang-orang pengecut. Beraninya di balik tembok-tembok yang kokoh. Artinya balik tembok-tembok di balik backing. Karena ada backing maka berani. Coba kalian nggak ada backingnya. Karena nyali. Paham betul gue. Pasti paham saya. Kenapa saya bisa paham? Iyalah. Karena ngalami gitu loh. Oke teman-teman, kalau membahas itu memang agak tinggi lah. Tapi yang jelas, mari kita tingkatkan kewaspadaan kita. Kita tetap bersatu, menyatu, dan menjadi satu. Kita bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.